Bikin malu negara, Denny Indrayana demo sendirian di Australia, ditinggal ngopi Jokowi bareng Perdana Menteri. Dari Melbourne, Australia, Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Hari ini kita membuat poster Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Itu adalah sebuah upaya framing yang menurut saya tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Kenapa hari ini? Karena hari ini Presiden Jokowi sedang ada di Sydney. Pesan ini perlu kita suarakan agar lebih terdengar. Ini parah nih. Pemberani demi rakyat. Style of President Jokowi, which is understated, which is low-key, is exactly what is needed when you're dealing with this very, very loud, I call them elephants, but in some ways they're like loud tigers, China and United States. I'm so honoured to be with him today. He's a dear friend. Jokowi, welcome. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana akan menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertepatan kunjungan Presiden Joko Widodo ke negara tersebut. Karena ini melanggar konstitusi. Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Anda sedang membuat dongeng kepada publik dengan wajah Anda yang polos padahal status Anda tersangka. Ya, Anda bukan malaikat. Anda bukan orang paling pintar dari republik ini. Anda bukan orang paling pintar dari republik ini. Itu tidak lebih dari buzzer. Itu tidak lebih dari buzzer. Pola satu orang tapi bikin malu satu negara. Siapa lagi kalau bukan sang mantan Menteri Pepo Denny Indrayana yang membeberkan spanduk Jokowi cawe-cawe politik di Australia. Tapi sayang, tak ada satupun dari warga Indonesia merespon ajakan dirinya. Hingga akhirnya Denny Indrayana demo sendirian di sana. Apakah Jokowi merespon? Tentu tidak. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menggelar demonstrasi di Federation Square, Melbourne, Australia pada Selasa 4 Juli. Dalam demonstrasi, Denny meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak melakukan cawe-cawe pada pemilu 2024 dan menghentikan dinasti politik serta bisnis keluarganya. Demonstrasi itu ditayangkan oleh Denny secara langsung pada siaran di akun Facebook-nya. Hanya segelintir orang ikut dalam demo itu. Denny sendiri tampak mengenakan kaos hitam bergambar wajah aktivis HAM, Munir, dan jaket coklat. Di belakang Denny terlihat tulisan Jokowi don't cawe-cawe, stop dinasti. Aksi Denny ini bertepatan dengan kunjungan Jokowi ke Australia. Dia tiba di negeri kanguru itu pada Senin 3 Juli malam. Presiden Jokowi sedang di Sydney. Kita melakukan demonstrasi damai ini di tengah kota Melbourne untuk mengingatkan Jokowi don't cawe-cawe, stop dinasti. Jokowi jangan masuk menyebabkan Pilpres 2024 tidak jujur dan tidak adil. Stop juga dinasti politik dan bisnis anak-anaknya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bisa menghadirkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih sejahtera. Ini sedikit dari kita untuk mengkritik, untuk memberi masukan kepada Presiden Jokowi, ujar Denny. Congratulations Pak Presiden, kerjanya sungguh sangat menghebatkan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan di Indonesia yang infrastruktur itu hebat banget. Karena cawe-cawe presiden bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Cawe-cawe presiden Jokowi merusak demokrasi kita dan merusak konstitusi kita. Faktanya mana? Siapa yang bicara pada Anda? Kapan? Di mana? Anda verifikasi kepada orang yang kemudian menjadi tertuduh. Ada keadilan untuk orang bisa membela diri. Itu baru pikiran seorang scholar. Kalau tidak, itu tidak lebih dari buzzer. Kalau tidak, itu tidak lebih dari buzzer. Dari Melbourne, Australia, Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Dalam pertemuan ini, Perdana Menteri Australia memuji Presiden Jokowi. Standing next to me is one of the most important leaders and role models in the world today. So, Jokowi, welcome. Menjadi lebih tidak adil, menjadi lebih tidak jujur. Maka kita harus melakukan perlawanan. Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Pak Jokowi, kami bangga mempunyai presiden seperti Bapak sampai 2 periode. Kami tidak menyesal, kami selalu bermimpi bahwa pemimpin-pemimpin berikutnya seperti Pak Jokowi yang selalu memikirkan rakyat kecil. Denny mengatakan cawe-cawe Jokowi berbahaya, bukan hanya untuk demokrasi, tapi untuk Pilpres 2024. Selain itu juga melanggar konstitusi etika politik. Menurutnya, mestinya Jokowi melakukan cawe-cawe pada persoalan lain, misal mendorong percepatan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset.
Denny kemudian menyebut Jokowi melakukan cawe-cawe dalam pembuatan UU IKN, perubahan UU Minerba, hingga membuat Perpu Cipta Kerja. Nah, ini Presiden juga harus bisa cawe-cawe dalam RUU perampasan aset yang sangat diperlukan untuk melengkapi sistem aturan legislasi kita untuk pemberantasan korupsi. Tapi Presiden tidak lakukan itu, jelas Denny. Lebih lanjut, Denny menyebut Jokowi dapat melakukan cawe-cawe untuk menghentikan KSP Muldoko yang dia sebut sedang mencopet Partai Demokrat. Sebab, kata dia, hal itu melanggar prinsip demokrasi, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, berserikat. Denny menilai Jokowi sangat punya otoritas untuk menghentikan manuver Muldoko Partai Demokrat. Kemudian Denny menyoroti terkait dinasti keluarga Solo yang dinilai dapat dihentikan Jokowi. Presiden bisa cawe-cawe, menghentikan dinasti keluarga Solo, menghentikan keikutsertaan anak-anaknya dalam berbisnis. Karena bisnis anak-anak Jokowi, Kaisang dan Gibran sebenarnya sudah dilaporkan ke KPK oleh Badila Badrun, di mana di situ ada dugaan tindak pidana korupsi. Modal yang disertakan ke dalam usaha anak-anak Jokowi tidak akan diberikan kalau dia bukan anak presiden, tutur dia. Apakah Jokowi menggubris? Tentu tidak. Malah di saat Denny Indrayana panas-panasan seseorang diri di Australia, Jokowi lagi enak-enakan ngopi bareng Perdana Menteri sana. Bahkan di Australia sendiri Jokowi panen pujian di mana-mana. Diketahui Australia puji program hilirisasi Presiden Jokowi dan berjanji akan mengekspor 120.000 ton litium ke Indonesia yang akan diproses di Morowali, Sulawesi Tengah menjadi baterai kendaraan listrik. Kesepakatan ekspor itu didapatkan usai Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan PM Anthony Albanese di Australia beberapa hari lalu. Demikian diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melalui Instagram resminya @luhut.panjaitan yang dikutip Minggu 9 Juli. Mereka sepakat bahwa 60.000 ton yang mereka ekspor ke Indonesia itu juga diproses di Morowali. Jadi kita punya litium sekarang. Tapi saya bilang boleh nggak? Tapi saya bilang boleh nggak tambah 60.000 ton lagi? Nah, di mana mereka nanti bisa ikut participate di dalam proyek itu? Jadi sehingga itu kita lakukan jointly dan mereka setuju dengan itu. Bebernya. Menurut Luhut, dari sisi ongkos produksi, beban operasional untuk mengolah litium di Australia lebih besar dibandingkan di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki peluang untuk memprosesnya dengan biaya yang jauh lebih murah. Kos di Australia bisa 4-5 kali lipat dari kita kalau mau buat processing mobil listrik misalnya. Jadi di Indonesia kosnya pasti lebih turun, tuturnya. Terkait teknologi pengolahannya, Luhut menyebut masih harus mendapatkan dari Cina. Kolaborasi dengan negara-negara lain dipandangnya dapat semakin memperkokoh ekonomi negara. Teknologinya kita juga nggak bisa hindari. Masih ada teknologi Tiongkok yang harus kita dapat. Jadi saya kira kolaborasi ini akan bagus ke depan, ujarnya. Luhut juga mengatakan bahwa Perdana Menteri Anthony Albanese sampai Menteri Industri Australia memuji Indonesia yang tetap teguh dan fokus pada program hilirisasi pertambangan.